Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai struktur umum pada teks eksposisi dan juga kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksposisi. Ada begitu banyak teks yang kalian pelajari dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan setiap teks memiliki struktur yang membedakannya antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Begitu juga dengan teks eksposisi. Apa saja struktur yang terdapat pada teks eksposisi? Yuk kita pelajari. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Tesis atau juga dikenal sebagai bagian pernyataan pendapat merupakan salah satu bagian dari teks eksposisi yang berisikan pernyataan pendapat dan opini dari penulis terkait topik yang akan dibahas. Bagian ini biasa terdapat di awal paragraf pada teks eksposisi. Contoh tesis. Fakta hukum di Indonesia. Semestinya, hukum di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang sudah secara tegas mengatur hukuman untuk para pelaku tindak kejahatan. Akan tetapi, faktanya kerap kali terjadi ketidakadilan hukum yang dapat merugikan banyak orang. Hukum bisa saja tegas, namun menjadi mendadak tumpul ketika dihadapkan dengan koruptor. Itulah yang terjadi saat ini. Nah, pada paragraf tersebut, kita bisa melihat bahwa isi dari paragraf tersebut merupakan pendapat dari penulis. Penulis berpendapat bahwa hukum kita bisa menjadi mendadak tumpul ketika dihadapkan dengan koruptor. Struktur yang kedua, argumentasi. Argumentasi menjadi salah satu dari struktur teks eksposisi yang memuat alasan-alasan untuk memperkuat argumen penulis dalam menyetujui atau menolak suatu gagasan yang telah disampaikan sebelumnya dan menjadi topik pembahasan teks eksposisi. Dalam bagian argumentasi, penulis menuliskan fakta dan pernyataan-pernyataan yang memperkuat pendapat pribadinya. Biasanya juga disertakan sumber-sumber yang valid dan terpercaya dari ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Contoh argumentasi. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia menerima hukuman yang tingkatannya masih terbilang ringan. Bahkan ada koruptor yang mendapatkan tunjangan fasilitas mewah, padahal sudah dianggap merugikan negara. Seringkali kita melihat berita bahwa seorang maling, pencopet, dan penjamret dihajar massa hingga tewas. Namun, belum pernah kita mengetahui koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Nah, seperti pengertian dari argumentasi tadi, argumentasi pada teks eksposisi berisi alasan-alasan yang menjadi penguat dari opini ataupun pendapat dari penulis. Nah, pada bagian tesis tadi, penulis mengatakan atau menyampaikan pendapatnya bahwa hukum di Indonesia akan menjadi tumpul jika dihadapkan oleh para koruptor. Kemudian, di bagian argumentasi ini, penulis makin memperkuat pendapatnya dengan alasan-alasan lainnya, yaitu dengan mengatakan bahwa para koruptor mendapatkan tunjangan fasilitas mewah
dan tidak pernah koruptor dikeroyok massa sampai tewas. Struktur yang ketiga, penegasan ulang. Bagian struktur teks eksposisi yang terakhir adalah reiteration atau penegasan ulang. Penegasan ulang ini biasa diletakkan di bagian penutup teks eksposisi di akhir paragraf. Isinya menyatakan penegasan kembali dari pernyataan sebelumnya menyerupai kesimpulan sehingga pembaca lebih dapat memahami isi dari teks tersebut. Contoh rekomendasi atau penegasan ulang. Hukum di Indonesia itu bisa dibilang hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Contohnya kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu. Ia terancam dengan hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh ironis dan tidak adil memang, apabila dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima oleh koruptor. Nah, pada bagian ini, penulis kembali menegaskan pendapatnya dengan memberikan contoh, yaitu kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Pembahasan selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Misalnya, minum air putih adalah salah satu cara yang paling esensial bagi kesehatan tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air juga dapat membersihkan tubuh dari racun dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Kaidah yang kedua, memuat fakta yang bersumber dari penelitian. Fakta sangat diperlukan untuk data dalam menyajikan informasi. Misalnya, setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengonsumsi kudapan ataupun camilan. Hal ini sebenarnya menurut penelitian di National Institute of Health bukanlah sebuah kebiasaan buruk, bahkan sebaliknya. Sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya. Kaidah yang ketiga, penegasan pendapat. Penegasan pendapat ini berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Misalnya, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Kemudian, kaidah yang keempat, menggunakan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda atau frasa nomina. Misal, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Kata dia termasuk pronomina dan berfungsi mengganti kata ibu yang merupakan nomina. Pronomina terbagi menjadi dua, pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona terdiri atas tunggal dan jamak. Berdasarkan sudut pandangnya, pronomina persona terbagi menjadi pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga. Sementara itu, pronomina non-persona yang digunakan untuk penunjuk ia, dia,
Anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, dan si. Kemudian, kaidah yang kelima, menggunakan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan adverbia. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya, kebersihan, peraturan, papan tulis, penanda tanganan, dan sebagainya. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan. Misalnya, bernapas, melompat, menyatakan, mengemukakan, dan sebagainya. Adjektiva adalah kata yang menerangkan keadaan atau sifat. Misalnya, baik hati, suci, bersih, alim, diam, dan sebagainya. Kemudian, kaidah yang terakhir, penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Misalnya, seni didong merupakan salah satu seni tradisi lisan asal masyarakat Gayo Aceh yang seyogyanya dilestarikan oleh generasi muda bangsa karena sudah semakin tergerus dengan perkembangan teknologi. Kata yang pada kalimat ini merupakan konjungsi yang berperan sebagai penguat argumen akan kondisi didong saat ini. Begitupun kata karena yang berfungsi sebagai penanda alasan kenapa didong perlu dilestarikan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai struktur teks eksposisi dan juga kaidah kebahasaan teks eksposisi. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.